Selamat datang di Kongko bareng SMSI bersama saya Rido. Kali ini saya kedatangan salah satu fotografer terbaik di Provinsi Lampung, yaitu Bang Ferdi. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bang Oke, Ferdi tentang fotografi, pengalaman dia seperti apa dan perjalanannya dia seperti apa yang tentunya menarik untuk kita bahas. Oke, kalau oke. gitu stay tune dan kemana-mana. Oke, Bang Ferdi, Oke, apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Habis Gimana? dari gimana? Apa nih yang agenda terdekat kita? Agenda terdekat apa ya? Ya, masih sama. Foto-foto dan foto Foto-foto biasanya. foto. Udah jadi kayak lifestyle gitu ya. Udah jadi kebutuhan. Karena kalau nggak foto nggak foto. Iya. Nah, Gitu. maksudnya tuh kalau misalkan eh, awal kita dari jadi jurnalis foto itu apakah harus dengan hobi Ah, atau misalkan emang bisa dilatih dan itu bisa jadi penunjang hidup juga? ah, kalau menurut pengetahuan saya atau menurut pengalaman sih ya, beberapa teman yang saya kenal kebanyakan sih berawal dari hobi. Hmm. Hobi foto, kemudian ada kesempatan untuk menjadi jurnalis foto dan kemudian menjalani kehidupan sebagai fotojurnalis. Tetapi ada juga yang memang diasah atau dilatih karena dia misalnya ada keinginan untuk menjadi fotojurnalis atau fotografer ya bisa gitu. Nah, itu Uh, kalau misalkan Bang Ferdi sendiri tuh berawalnya dari apa? Apa ngedaftar dulu di... Ini kan Bang Ferdi pernah jadi wartawan juga kan? iya, Nah, jadi itu gimana tuh fotojurnalis. bisa dari wartawan jadi ke sekarang fokus di fotografi? Kalau sebenarnya memang dari awal pure Hmm. fotojurnalis, dan langsung foto. Tapi sebelum jadi fotojurnalis memang sempat jadi fotografer wedding, fotografer Hmm. apa namanya di studi foto gitu sebelum akhirnya terjun nyemplung ke dalam dunia fotojurnalis gitu. Hmm. Jadi sebenarnya sih dibilang sengaja nggak sengaja karena jujur waktu dulu daftar masih sangat nol, maksudnya belum begitu paham apa itu fotojurnalis gitu. Tapi memang lingkungan teman-teman banyak yang jadi jurnalis Hmm. gitu. Bang Ferdi selama menjadi jurnalis foto ini punya role atau kiblat sendiri nggak sih? Kayak misalkan ke siapa Hmm, gitu di yang udah senior. Kalau kiblat atau role sih enggak sih. Hmm. Kalau ke person selama foto itu menarik, kuat, menurut saya bagus, dahsyat ya itu jadi acuan untuk menjadi fotografer seperti ini. Tapi kalau yang benar-benar eh, sosok ada sih ada. Eh, tapi kebetulan cewek ini ya, Ya, nggak apa-apa. Mbak Ade namanya Mbak Ade. Dulu pertama kenal dia kagum ya karena ada fotografer cewek yang liputannya sudah sampai ke zona perang, Hmm. Afghanistan, saya beberapa negara lah, Taliban segala macam dia sudah. Jadi sempat oh jadi idola lah, Hmm. jadi idola saya pribadi. Gitu. Pengen jadi terjun ke Taliban. Kalau Zona perang dibilang gitu. kalau dibilang pengen mungkin hampir semua fotografer atau fotojurnalis pengen punya pengalaman meliput daerah konflik perang gitu. Pasti ada keinginan walaupun sedikit. Karena eh, secara pengalaman skala kecilnya dari konflik antar negara pernah juga merasakan konfliknya antar desa, kabupaten pernah di Lampung gitu. Nah, Konflik berdarah gitu. itu kan ngeri-ngeri ya, maksudnya berdarah-darah ada kayak perang kayak gitu kan. Kalau kita memposisikan diri di kondisi yang seperti itu, gimana? Yang pertama sih yang pertama kita harus paham sama Hmm. situasi dan kondisi di lokasi konflik ya. Hmm. Ada yang beberapa tempat konflik yang dia cuek. Hmm. Maksudnya ada temen-temen jurnalis, TV, foto dan ya ini biasanya mereka
nggak fokus ke teman-teman jurnalis, tapi kebanyakan sih mereka fokusnya ke situ. Oh, ini ada wartawan, ini ada wartawan. Jadi ada beberapa pengalaman waktu itu ada di terakhir kalau nggak salah saya liputan konflik itu tahun 2018 kalau nggak salah di Lampung Tengah. Jadi kondisi itu malam, dapat info kita langsung berangkat malam-malam. Beberapa orang teman, hanya 3 orang dari Bandar Lampung ke lokasi, ketemu dengan 3 atau 4 lagi teman, sama-sama meliput itu. Kondisi itu di jalan lintas Sumatera, tapi hampir seluruh lampu di desa itu udah dimatiin, jadi gelap gulita. Polisi dan Brimob, Marinir kalau nggak salah udah ada di tengah jalan. Mereka sudah ngasih tahu, jangan melakukan pengambilan gambar, foto, apalagi sampai keluar blitz, jangan. Walaupun kamera sudah dipegang, karena memang polisi sudah kasih warning, jadi ya kita lihat sikon, kita nggak mau gegabah, udah ambil posisi dekat-dekat polisi, dekat Brimob, kita lihat situasi. Nah, dan memang setelah ada omongan gitu, ada beberapa polisi yang memang ambil gambar pakai handphone, gadget untuk mengirim laporan yang mengeluarkan blitz, ada lampunya, dan mereka marah. Jadi ada warga itu yang mungkin jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan ya, karena di sekeliling itu yang sudah bawa sajam segala macam, marah. Polisi itu diancam suruh hapus gitu ya. Akhirnya kita yakin memang bahaya kalau kita sampai melakukan pengambilan gambar itu. Akhirnya kita diam, kita ikutin. Waktu itu kita ikut Kapolda, rombongan Kapolda kita ikutin. Entah kenapa waktu lagi di jalan itu ada rombongan Hamsi lah bahasanya situ, yang lagi anak kampung situ, anak Kamso. Jadi dia lihat kita nih, mereka udah bisik-bisik nih, wartawan gitu kan. Saya dengar, waduh gawat nih, panggil, woi, udah pura-pura nggak denger aja kan, kita jalan aja. Ada yang berhenti, kawan satu, iya bang, dari mana? Dari Bandar Lampung, gini. Sambil mainin parang atau besi atau apa itu kan di aspal, krek. Udah makan belum gitu? Udah bang, enggak, kalau belum makan ini ada besi kata dia kan, besi gitu pegang. Waduh, kita udah mikirnya udah mati. Kayak ancaman lah ya. Iya kan. Udah kita baca aja dalam hati kan. Terakhir dia bilang foto dulu foto. Jadi intinya cuma minta foto. Kita tadi udah ketar-ketir kan. Akhirnya udah kita ketawa-tawa. Udah terus kita langsung cabut aja, langsung ngejar lagi ke Polda. Itu salah satu yang sempat bikin deg-degan gitu. Ada beberapa lagi lah gitu. Tapi itu yang terakhir yang saya ingat benar itu. Kalau etika kita mengambil foto jurnalistik dalam kondisi kayak gitu tuh apa bang? Kan biasanya ada etika yang tertulis dan yang tidak tertulis. Nah ini yang tidak tertulis, selain emang harus ngikutin apa kata pihak keamanan, nih apa sih sebenarnya? Jadi lebih ke kita insting, yang ngikutin insting. Etika pasti, etika moral segala macam. Misalnya namanya tempat konflik kan pasti ada, misalnya ada korban berdarah atau korban meninggal segala macam, pasti ada lah. Itu walaupun kita ambil gambarnya bisa mungkin nggak menimbulkan emosi atau kemarahan dari keluarga korban, karena toh walaupun kita ambil juga mau kita tuangin di mana, ditayangin di mana, di media udah pasti hal-hal yang segitu nggak bisa kan. Bisa. Udah Jadi masih di blur lah ya. iya, di blur atau ditutup lah. Jadi untuk apa gitu? Kalau memang hanya pengen punya dokumentasi silakan, tapi lihat kondisi. Kira-kira kalau memang kita ambil gambarnya orang-orang marah nggak? Tetap pakai insting, kalau kata kita jangan ya. Dan lebih ke misalnya dampak sih ya, dampak biasanya ya. Kalau yang saya udah pernah alami, dampak dari konflik itu misalnya rumah-rumah terbakar. Rumah terbakar, terus ada biasanya TV yang tabung besar-besar itu udah dibuang di jalan, kendaraan dibakar, terus segala macam lah, intinya paling banyak kebakaran, dibakar gitu. Ya paling itu yang kita akan tunjukkan ke apa ya, media, di media kita tunjukkan bahwa ini loh akibat dari konflik, akibat dari pasti akan menimbulkan kerusakan dan kesusahan pasti. Poinnya di situ ya. Iya. Kalau misalkan ada kebakaran dan terus
tadi kita ngomongin insting ya, untuk melatih si insting sendiri itu gimana? Karena sekarang ini kan netizen nih kayaknya banyak kayak yang kayak gitu, tapi asal jepret gitu kan. Yang untuk ngambil insting supaya si fotojurnalis itu tuh jadi jurnalis banget lah gitu. Gimana? Kan foto yang bagus tuh bisa mengedukasi lewat foto gitu kan. Ya, betul. Mengandung edukasinya itu gimana tuh, Pak? Kalau insting sih nggak ada yang ngajarin ya. Artinya gini, kita kalau belajar kamera, segitiga exposure, speed, diafragma segala macam ada yang belajarin. Walaupun nggak ada yang belajarin, kita bisa lihat di YouTube atau di mana gitu ya. Tapi kalau insting kita berdasarkan pengalaman biasanya ya. Pengalaman kita setiap hari atau sering kita melakukan peliputan, kira-kira ini bahaya atau enggak, kira-kira resikonya yang kita dapat dengan sesuai nggak gitu. Kita ngambil foto ini, kita tetap foto, tapi sesuai nggak sama resikonya. Kalau kira-kira resikonya besar dan kira-kira nggak sesuai, ya udah gitu. Tetap kita mengutamakan keselamatan, nomor satu itu keselamatan. Apakah itu konflik atau bencana alam atau apapun itulah, biasanya itu yang utama. Jadi waktu yang di Lampung Selatan terjun tuh? Lampung Selatan tsunami. Oh, yang tsunami yang Gunung Krakatau. Tsunami terjun juga. Nah, itu kalau itu jadi ada cerita lucu juga sih. Jadi ada pengalaman-pengalaman, ada yang pengalaman mengerikan, ada pengalaman lucu, ada pengalaman memalukan, pasti ada ya. Jadi salah satu yang lucu menurut saya sih, waktu itu hari kedua atau hari ketiga tsunami itu, saya malam yang nginep di Kalianda. Jadi pagi saya datang ke Kalianda, liputan, ke lokasi itu kan dari Kalianda masih ada beberapa kilometer kan. Jadi ketika sudah selesai liputan itu sore balik ke Kalianda, kita nginep di Kalianda, tidur di Kalianda. Besok paginya berangkat lagi ke lokasi. Nah ketika berangkat itu kita, karena malamnya itu banyakan setelah liputan tuh ngobrol dulu dengan teman-teman yang lain dari jurnalis lain, terus akhirnya tidur malam, ngantuk kan, subuh lah malah. Pagi kita harus berangkat, sarapan dulu, sarapan di Kalianda. Kita selesai sarapan di dalam mobil, saya pesan sama teman-teman yang satu kendaraan, bro kita harus siapin bekal makanan untuk di lokasi siang ini atau sampai sore lah, karena di lokasi itu uang nggak ada harganya, dan kita nggak mungkin meminta bantuan dengan orang yang lagi kena bencana atau relawan lain yang memang untuk tugasnya menolong korban. Jangan sampai kita juga misahin. Oke, habis sarapan di mobil saya tidur bangun sudah sampai lokasi kan, bangun lihat nggak ada yang makanan, waduh susah ini, benar. Sampai dari pagi sarapan, akhirnya kita makan siang itu menjelang maghrib. Itu pun ceritanya ada teman dari Jakarta nih, teman fotografer Jakarta, nelfon mau ke lokasi bang. Oh yaudah, posisi di mana? Posisi di Bakau, dan naik darat kan. Saya titip beliin makan. Oh iya siap. Rupanya dia cari makannya udah posisi deket-deket TKP. Bang nggak ada yang buka, ya nggak ada yang buka kalau di TKP kan. Udah kita nunggu lagi kan. Akhirnya ada dari Palembang, terus datang juga, bang mau ke TKP, oke titip makan, siap katanya. Lama nggak datang kan. Akhirnya sambil nunggu yang temen bawa nasi ini, ya tahan-tahan malu minta minum lah ke warga itu kan. Ada mereka tumpuk-tumpukan bantuan gitu kan, minum aja sama roti gitu. Datanglah yang dari Palembang ini dengan satu kantong plastik besar, isinya kalau menurut kita yang waktu itu di posisi di keadaan bencana enak banget, karena ada nasi, ada sambal tempe segala macam, ada telur asin gitu. Dan banyak, kita padahal cuma ada 4 orang, kok banyak banget gitu. Oh banyak banget bawanya. Enggak, ini kita nggak beli gitu, kata si temennya. Ini dari ibu-ibu yang ada di ujung, pokoknya di ujung tempat namanya lokasi bencana itu. Dia mau ngasih makanan itu untuk siapa aja yang di dalam, jadi dia ada yang masuk ke dalam dititip sama dia. Titip ya, alhamdulillah sampainya ke kita. Mungkin itu rezekinya walaupun kesorean gitu.
ya kita sempat akhirnya makan juga. Artinya kalau lagi liputan kayak gitu kayaknya emang harus prepare makan ya, karena kondisinya kan nggak mungkin kan nggak ada orang yang jualan juga Betul. gitu kan. Artinya gini, artinya nggak semua lokasi atau tempat yang kita untuk lakukan peliputan itu sama. Jadi di sini harus ada pemahaman lebih teman-teman jurnalis, baik itu tulis, foto atau TV, bahwa setiap kita melakukan peliputan kita harus kira-kira kita paham lah lokasi di sana seperti ini, kita harus prepare, minimal kita harus untuk diri sendiri, jangan sampai kita di lokasi kalau itu liputan bencana Ngerepotin orang. malah bikin orang jadi ini kita kan. Itu salah satunya. Dari sekian banyak lokasi dan peristiwa tentunya kan ada beberapa foto yang menurut Bang Ferry itu pasti ini bawa banget nih. Ini nggak banyak orang yang dapat nih. Ada nggak sih yang sampai keren banget gitu? Mungkin nanti kita tampilin ada Instagramnya kan? Ada. Nah, yang mungkin bisa dikasih tahu gambaran yang mana gitu. Oke, kira-kira. Jadi sampai saat ini ada beberapa foto yang menurut ya tadi ya dibilang nggak semua orang bisa dapat. Salah satunya kan ada waktu itu tahun 2014 atau 2015 ada kebakaran gudang plastik atau gudang-gudang kursi-kursi plastik di Kedamaian. Saya sempat naik ikut ke atas rumah sama pemadam kebakaran. Dia nyemprot-nyemprot gudang itu kan besar apinya. Ketika lagi nyemprot kehabisan air dia. Kehabisan air di selang itu kan, dia nunggu sambil dia nyiramin badannya pakai air dari botol Sprite, ada tulisannya. Memang karena panas kan mereka harus siram. Jadi dapat foto pemadam itu dia nyiramin badan kepalanya air dengan belakangnya api masih berkobar. Itu salah satu yang waktu itu sempat ini foto memang nggak ada yang dapat, memang karena posisinya ngambil itu harus naik ke atas rumah, dan kadang itu salah satu yang bikin ketika liputan bencana apapun itu ya pasti itu macu adrenalin kalau dulu ya. Adrenalin itu yang bikin kita akhirnya bisa manjat, bisa naik, bisa ini tanpa memikirkan. Sebenarnya kalau kondisi normal susah, ya itu naiknya cepet. Tapi mungkin pas turun baru pikir, waduh agak susah nih. Nah, Insting naiknya, iya. ini ya, Karena insting adrenalin. turunnya yang gue ingat. Betul. Sempat berapa kali itu liputan kebakaran kayak gitu, naik ke atas, turunnya bingung. Terus yang kedua, 2018 pertengahan mungkin ya bulan Juli ada erupsi Gunung Krakatau. Erupsi itu sudah dari awal tahun sih 2018. Tapi berkesempatan motret itu di sekitar bulan Juni-Juli. Waktu itu kebetulan ada teman-teman yang satu hobi, satu ini, tapi enggak yang jurnalis foto cuma sendiri, ngajakin, ayo kita ngeliat itu langsung. Gimana kita sebuah kapal sumsuman berangkat siang sampai agak sore itu udah disambut dengan letusan dong, letusan dar excited kan. Penumpang kita ada sekitar yang ikut itu 7 kalau nggak salah, 1 bule dari Perancis, yang lainnya teman-teman hobi foto dan hobi jalan, sama 1 nahkoda. Jadi saking senangnya excited dengan letusan, batu-batu sebesar-besar nih masuk air itu kan. Kita selfie, foto sampai nggak sadar posisi perahu itu sudah deket, mungkin berapa ratus meter, karena suara batu masuk ke air laut itu udah jelas jebur. Nah dari situ, kalau udah sadar, ini sudah terlalu dekat, kaget dia begitu lihat udah deket banget, karena kan mungkin ketika selfie kan visual di HP sama asli kan beda kan. Dia kaget langsung turun ke setirnya, kita semua pucat, buru-buru tuh kabur. Kita nginep 1 malam di pulau yang ada di seberangnya Gunung Krakatau, namanya Pulau Rakata. Jadi ada di Krakatau itu ada 3 gugusan pulau, Gunung Anak Krakatau, Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Anyan. Kita di Pulau Rakata, kita nginep. Ada yang bawa hemok, ada yang bawa tenda, tapi semuanya tidurnya di hemok. Tapi akhirnya nggak tidur karena letusan erupsi itu
Terus-terusan ya? Terus-terusan 10 menit, 5 menit, kadang 2 menit, jedar, jedar, jedar. Kayak suara petir, dan kalau malam tuh kan bagus banget api itu laharnya. Itu di situ kita dapat momen foto-foto yang lumayan buat waktu itu jadi rame lah. Karena orang Lampung Selatan sendiri pun nggak tahu kalau kondisi seperti itu. Bahkan ada yang bilang itu hoax, itu foto lama, padahal itu foto saat itu juga. Foto itu akhirnya rame sampai ke luar negeri. Itu 2018. Tapi nggak sampai gimana-gimana bang? Maksudnya nggak kena abu panas gitu waktu ke... Alhamdulillah enggak. Jadi di Gedung Naga Rakatau itu memang nggak boleh sih dekat lebih dari 3 km, kayak jarak paling dekat itu 3 km. Tapi Gunung Naga Rakatau itu misal posisinya di sini, awan itu selalu ke arah utara atau arah barat itu. Jadi nakoda ini pun sudah tahu arah awannya. Awan panasnya pun beda sama di Merapi mungkin ya. Jadi dia begitu keluar berembus, mungkin karena angin laut kan lebih kencang, jadi nggak ke bawah gitu. Jadi langsung ke bawah aja gitu. Kalau pasirnya iya. Begitu letusan kita sempat kena pasir hitam itu, pasir kayak pasir pantai itulah. Dulu kan pernah juga sampai ke Bandar Lampung pasir. Oh iya, sempat nyampe. Cerita lucu lagi ini. Dulu ada namanya koruptor alay di Lampung ada. Ini nggak masalah ya? Nggak masalah kayaknya. Jadi ada alay dulu, kasus Tripanca, dia sidang setiap hari seminggu sekali. Kita waktu itu posisi di lapas mau liputan yang lain, sedangkan anak alay waktu itu hari itu dia mungkin habis sidang, dia pulang ke situ. Setelah dia pulang itu dia keluar depan lapas dengan celana pendeknya, pakai baju kaos oblong itu. Dia ada proyek buat batako, atau kalau nggak salah di lapas itu buat batako di luar itu. Sekarang udah posisinya udah di pagar, jadi di dalam. Kalau dulu masih di luar. Jadi kita di parkiran tuh ngelihat dari jauh itu alay sambil masih belum begitu yakin. Wih, itu alay. Ada salah satu teman fotografer, fotojurnalis yang itu tadi, dia mikir foto ini bagus, dia nggak mikir harus dapetnya gimana, dia langsung lari ngedeket sambil bawa kamera, karena dia punya kamera lensanya lensa kit terbatas, jadi untuk mendapatkan foto dia harus deket. Jadi dia lari ngedeket, sedangkan kita tadinya mengambil dari jauh aja kayak udah nyiapin lensa gitu kan, dia lari si alaynya nengok kan, lihat ada wartawan bawa kamera, dia langsung lari juga masuk ke dalam. Akhirnya nggak ada yang dapat foto itu, padahal bagus. Nah, karena waktu itu sebelum kami ketemu peristiwa itu, sebelumnya sudah sempat ramai. Berarti etika kayak gitu tuh sebenarnya tidak tertulis, tapi kalau di lapangan tuh harus berarti harus ngelihat teman juga gitu kan, solidaritas. Gimana caranya supaya gua dapet, yang lain juga dapet gitu ya. Ya harus ingat sikon, jangan kita terus nggak ngeliat sikon, buru-buru terus akhirnya nggak dapet sama sekali. Karena ya sayang, momen kayak gitu mungkin nggak terulang 10-20 tahun lagi. Momen yang waktu itu di tahun itu bagus gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin udah beda lagi. Nah, kalau tadi udah ngomongin pengalaman dapat foto bagus, itu kita dapat berapa sih bang? Ya kan pasti teman-teman di rumah juga penasaran. Terus kemana sih sebenarnya kalau kita pengen ngejual gitu kan? Balik lagi kan ke cuan nih, kalau misalkan yang apa yang kita kerjain kalau nggak dapet cuan tuh kayaknya nggak gimana gitu, kurang sip gitu. Jadi kalau dulu sih kebanyakan saya pribadi masih di media lokal ya, jadi jaringan Kompas kan lokal. Jadi kalau ditanya berapa, ya dulu gaji sistem gaji UMK. Jadi berapapun foto yang saya hasilkan, berapapun foto yang saya dapat, ya saya gaji segitu. Beda dengan ketika saya sudah resign awal 2019 dan mulai coba ke freelance di kantor kita.
Jadi kalau di situ sih berdasarkan foto memang. Semakin banyak foto yang kita hasilkan, kita produksi dan sesuai dengan apa yang diinginkan atau mereka standarnya mereka ya bisa kita jual gitu. Kalau berapanya ya tergantung jumlah fotonya. Yang paling tinggi satu foto gitu. Kalau saya sih nggak satu dua ya, saya akumulasi. Jadi kalau per foto segala macam ya beda-beda. Setiap wire, setiap kantor, setiap ini pasti beda-beda. Tapi kalau diakumulasi ya banyak. Apalagi kalau ada peristiwa besar ya. Kalau ada peristiwa besar itu kadang ya kayak contohnya dulu tsunami ada, terus ada apa namanya erupsi Krakatau itu Nyampe puluhan. ada. Ada. Itu nggak cuman foto, ada video juga bisa kan? Video juga bisa. Jadi kalau peristiwa besar kayak tsunami itu udah pasti include foto, video pasti mereka dan teks juga. Video amatir maksudnya. Video amatir kebanyakan sih kalau Yang kayak gitu kan nggak mungkin ya direncanain, maksudnya kan amatir. kebanyakan kalau kita ngambil sendiri motor pakai kamera, video pakai HP. Apa aja berapa detik nanti kita render jadi paling 1 menit. Bisa. Jadi buat Anda semua ini yang kalau lagi ada bencana, video Anda tuh punya nilai yang besar. Jadi jangan asal di-share ya, guys ya. Jadi Kadang saya suka berbagi sih, maksudnya gini. Ketika kondisinya nggak memungkinkan ngambil video, saya pasti cari teman yang kira-kira ngambil video. Kira-kira aman, ada video nggak potongan-potongan yang bisa kita bagi untuk dibeli. Oke, kita beli dengan harga ya. Saya ada standarnya karena standar ya pasti kalau video itu di atas $100 ya. $100 berarti kalau kurs sekarang 14.000, 1.400.000. Ya, sekitar segitu. Anjir ya. Nah, jadi ini sekali lagi ya teman-teman, setiap foto atau video lagi bencana gitu punya ada harganya. Jadi jangan asal di-share, mungkin bisa ke siapa gitu kan, bisnisin jadi cuan tuh. Lumayan kan daripada kita ngambil video terus di-share nanti diambil sama orang malah kan. Apalagi kalau sifatnya eksklusif dan kualitas gambar suaranya bagus itu menentukan nilai harga. Sebenarnya kan itu kan dia ngambil itu tuh pakai ada usaha juga gitu kan. Ada effort yang sebenarnya kalau misalkan dia tahu jalurnya tuh bisa dapet lah gitu kan untuk gantiin. Cuman sayangnya sekarang ini banyak orang yang cuma rekam share Facebook yang akhirnya tuh diklaim sama orang dan bisa ngerugiin diri sendiri kan, yang seharusnya dia bisa karena dia mungkin masih tujuan utamanya eksistensi yang biasanya seperti itu ya. Oke, kalau gitu Bang Ferdi terima kasih. Oke, sama. Mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau konsul atau misalkan ini bisa langsung ke Bang Ferdi atau ke sini aja ya, kayak sini boleh mau belajar atau ikut motret, senang hati sih karena ada beberapa yang tiba-tiba ngomongin Bang, gue pengen ayo gitu. Langsung di advice sama Bang Ferdi ya. Selama dia waktunya ada, saya waktunya pas, itu belajar bareng nggak masalah. Kadang ada yang nanya bayar apa enggak, selama lu punya waktu pengen motret ayo gitu. Artinya selama ada keinginan Bang Ferdi siap gas gitu ya. Iya betul. Nanti untuk nomor yang atau akun media sosial yang bisa dihubungi Bang Ferdi ada di bawah sini. Boleh kita cek. Jadi follow IG ya, follow-followan IG ya. Terus lihat karya-karyanya Bang Ferdi yang wah keren banget. Oke, kalau gitu terima kasih nih untuk teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe, dan jangan lupa kita juga punya akun Instagram di SMSI Bandar Lampung dan TikTok juga SMSI Bandar Lampung. Di follow untuk info-info terbaru karena kita juga ada kelas-kelas yang dibikin untuk teman-teman di luar sana secara gratis. Udah beberapa kali, salah satunya Bang Ferdi juga udah pernah bikin kelas fotografi. Dan ada kelas SEO juga untuk teman-teman yang punya website dan pengen berkarir di bidang media online atau website, gitu, pengembangan website. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.